keseringan duduk agar otot esofagus kita itu tidak terkena cairan asam lambung terus lah. Dan kalau malam itu bantalnya selalu tinggi. Nah, memang awal-awal untuk tidur posisi nyender itu sangat sulit, teman-teman. Tapi kan lama-lama terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Mas Joko. Di video kali ini saya mau membahas tentang hal sepele yang mengencangkan otot esofagus, teman-teman. Simak terus pokoknya. Oke ya teman-teman, sebelum lanjut di pembahasan videonya, mungkin teman-teman di sini itu ada yang sudah baca-baca komen sambil senyum-senyum ya. Oh, saya itu ternyata dulu seperti ini. Saya pokoknya kalau membaca komentar itu teman-teman itu sudah senyum-senyum sendiri ya. Nah, bersyukurlah teman-teman, karena hal pertama yang dulu saya rasakan itu seperti itu, teman-teman. Kalau mau sembuh ya, itu saya baca komen-komen orang-orang ya, ternyata seperti ini ya. Ternyata saya dulu itu kecemasan saya itu tinggi sekali seperti ini ya, gitu ya. Bahkan sampai ada lendir di tenggorokan, itu sudah pikirannya nggak karu-karuan ya. Beda sama orang normal ya. Kalau orang normal itu mungkin dengan meludah sudah hilang perasaannya ya. Tapi beda sama saya dulu, teman-teman. Saya dulu itu kalau sudah ada lendir itu memang banyak sekali, teman-teman, keluar terus ya. Itu pikiran saya itu sudah maksudnya itu nanti radang tenggorokan, nanti kalau jadi kanker gimana. Nah, pikiran seperti itu, teman-teman, yang menghambat kesembuhan ya. Sadari lah, kita itu hanya sakit asam lambung. Jadi asam lambung itu nanti kalau otot esofagusnya itu longgar, tidak kencang, itu akan naik ke sini. Yang mampu menahannya itu hanya lambung. Sedangkan kalau dada itu kan tidak kuat ya, jadi otomatis lendir kita itu keluar. Nah, lendir kita keluar itu tujuannya untuk melapisi, teman-teman, agar tidak semakin radang, agar tidak semakin parah. Bisa dari sampai itu ya. Oke ya, sekarang kembali lagi ke pembahasan ya, teman-teman. Hal sepele yang mengencangkan otot esofagus. Saya dulu itu selama sakit itu kalau pagi sampai sore itu nggak pernah berbaring, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang membuat saya itu otot esofagus itu tidak terkena cairan asam lambung terus. Jadi saya itu kalau berbaring dulu pas belum tahu ilmunya itu saya berbaring, kok rasanya itu kayak ada yang mengalir gitu ya di sini. Nah, ternyata kan yang bikin kita lama sembuh itu kalau kita berbaring, apalagi sehabis makan ya, teman-teman. Itu benar-benar dihindari, teman-teman, habis makan itu. Pokoknya kita itu duduk terus, teman-teman. Kita itu pas waktu proses penyembuhan itu hindarilah main HP sambil berbaring. Kita itu dengan duduk, nanti otot esofagus kita itu akan kembali pulih, teman-teman. Karena cairan asam lambung kan turun ya, kan mengikuti gravitasi ya, teman-teman. Jadi turun. Nah, itu sepele sekali, teman-teman. Tapi kan kalau teman-teman setiap hari itu dipraktekkan, itu akan mempercepat kesembuhan. Saya dulu itu kalau berbaring itu rasanya itu kayak mengalir. Dari situ kan mikir ya, teman-teman. Oh, kata dokter itu kalau tidur itu bantalnya tinggi. Nah, berarti kalau saya siang itu ya harus duduk terus agar otot esofagusnya itu tidak terkena cairan asam lambung, gitu ya. Kalau nggak kuat duduk lama gimana, Mas? Ya nyender, entah itu di tembok atau di cagak ya, gitu ya, atau di bangku, pokoknya nyender terus. Saya dulu itu kan sudah pernah saya bahas ya di video. Saya itu dulu waktu sakit itu nggak mau berhenti, teman-teman. Saya itu minta pekerjaan ya, minta pekerjaan bukan berarti yang berat gitu, teman-teman. Kebetulan mbak saya kan jualan rujak ya kan, butuh kacang. Nah, itu saya kupasin terus
bahkan sampai 5 karung itu dulu, sampai kurang ya. Itu setiap hari itu saya kupasin terus, sampai mbah saya itu seneng karena dengan kita melakukan aktivitas kita itu bisa mengalihkan pikiran lah. Larinya itu enggak kesakit terus. Saya dulu itu sering sekali teman-teman bantu mbah yang ngupas kacang, itu setiap hari saya lakukan. Kalau misalkan kacang sudah ada, itu saya main ke teman bengkel, lihat-lihat orang benerin motor. Terus saya itu main sama teman saya yang suka musik, itu saya ikutin teman-teman, saya ikut main gitu. Walaupun memang nggak fokus, tapi nggak apa-apa teman-teman, kita itu harus dipaksa ya. Kalau kita tidak menyemangati diri kita sendiri, siapa lagi teman-teman ya? Kan gitu ya. Soalnya kan kita itu dilihat orang itu seperti sehat ya, itu pengalaman saya dulu. Jadi teman-teman itu kalau ingin cepat sembuh harus diaktifkan sendiri ya rasa semangatnya, jangan kebanyakan rebahan teman-teman ya, minimal duduk lah teman-teman. Kalau teman-teman masih takut jalan-jalan ya, pokoknya sakit ini itu simpel sekali teman-teman. Kalau kita tahu caranya, kita itu duduklah setiap hari. Nah, apalagi kalau teman-teman sudah sering melakukan pernafasan diafragma, itu malah bagus teman-teman, itu malah bagus. Saya dulu juga sering sekali teman-teman melakukan teknik pernafasan diafragmanya. Tapi kalau teman-teman keseringan, mungkin kayak pusing gitu ya, tapi nggak apa-apa teman-teman. Kalau sudah pusing, hentikan ya teman-teman. Seringan duduk agar otot esofagus kita itu tidak terkena cairan asam lambung terus lah. Dan kalau malam itu bantalnya selalu tinggi. Nah, memang awal-awal untuk tidur posisi nyender itu sangat sulit teman-teman, tapi kan lama-lama terbiasa. Bahkan sampai saya sekarang sampai sekarang itu saya itu masih nyender, masih 2 ya bantal saya di rumah. Kan kadang ngedit HP itu sambil bubuk ya, itu bantalnya saya tumbuk 2. Nanti kalau sudah ngantuk saya turunkan lagi jadi 1 ya. Pokoknya saya kalau ngedit itu semuanya di HP teman-teman, dan sambil nyender ini ya, malah jadi kebiasaan. Nah, pokoknya bantalnya itu tinggi terus lah teman-teman kalau masih dalam proses penyembuhannya. Kalau sudah sehat seperti saya sekarang itu ya normal teman-teman, kembali seperti dulu, cuma 1 ya. Nah, mungkin video kali ini segini dulu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman itu jangan banyak tiduran lah kalau pagi sampai sore. Kita itu harus setiap hari itu harus tegak kalau duduk ya, agar otot esofagus kita itu tidak terkena cairan asam lambung terus. Mungkin tips simpel dari saya segini dulu ya teman-teman. Semoga teman-teman itu segera sembuh dan kembali sehat seperti dulu lagi ya. Untuk kali ini segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.